Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu di dalam mata kuliah kita Fikih Jinayah. Pada kesempatan kali ini, materi kita adalah tentang tindak pidana minum khamr. Materi pada kesempatan kali ini kita mulai dengan pertanyaan dasar. Jadi apa yang dimaksud dengan khamr dan kenapa minum khamr itu bagian dari tindakan yang dianggap tindakan pidana di dalam hukum pidana Islam atau jinayah. Nah, kata khamr bisa kawan-kawan temukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya sebagaimana yang terdapat di dalam slide ini. Disebutkan Ali bin Umar anna Rasulullah SAW qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, bahwa Kanjeng Nabi bersabda setiap yang muskir itu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang muskir adalah haram. Sehingga kalau kita lihat di dalam hadis ini secara tidak langsung kita akan menetapkan bahwa yang dimaksud dengan khamr itu adalah jenis hal yang dikonsumsi yang bisa memabukkan sehingga kemudian nanti ditarik hukumnya bahwa yang dimaksud dengan khamr itu adalah diharamkan di dalam Islam. Di slide sebelumnya tadi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan khamr adalah sesuatu yang bisa membuat seseorang itu mabuk atau sesuatu yang memabukkan. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan mabuk itu? Karena di dalam hadis Kanjeng Nabi disebutkan ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Jadi sesuatu yang karena banyak jumlahnya itu bisa menimbulkan yaitu mabuk, maka sedikit pun juga dihukumi haram. Nah, yang dimaksud dengan mabuk apa? Di dalam KBBI, maksud daripada mabuk adalah berasa pening atau kondisi, situasi dan kondisi seseorang merasakan pening atau hilang kesadarannya. Nah, kemudian berbuat sesuatu di luar kesadaran. Jadi mabuk itu seperti itu aja. Maksud dari kata mabuk itu tadi. Begitu juga maksud dari kata memabukkan. Jadi membuat orang jatuh pada situasi dan kondisi seperti tadi, berasa pening atau kurang kesadarannya atau bahkan hilang kesadaran sehingga dia berbuat di luar kesadaran. Pertanyaan selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah terkait tentang yang haram itu sebenarnya apanya, atau sisi keharaman itu berangkat dari mana? Apakah karena bendanya tersebut yang memang diharamkan untuk dikonsumsi atau aktivitas mabuknya? Nah, ini menjadi persoalan yang penting sebab jika kita berangkat dari bendanya yang diharamkan, maka saat orang mengkonsumsi benda tersebut, baik orang itu mabuk atau tidak mabuk, sedikit atau banyak, proses mengkonsumsinya pun tetap terkena pidana, terkena yaitu keharaman. Nah, tetapi jika aktivitas mabuknya yaitu yang diharamkan, maka secara pada dasarnya mabuk itu tidak boleh ya. Nah, tetapi ada juga orang yang mabuk bukan karena benda yang jelas memabukkan, tetapi karena mengkonsumsi benda-benda yang sebenarnya jika diminum dalam kadar tertentu atau dikonsumsi dengan kadar tertentu dia tidak mabuk, tetapi karena kadar yang diminum atau volume atau nilai yang diminumnya itu melebihi ambang batas, maka kemudian dia mabuk. Sehingga di sini perlu dibedakan bendanya atau aktivitas mabuknya. Nah, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah, oleh karenanya perlu kita cek selanjutnya, apakah yang diharamkan kedua-duanya atau berangkat dari salah satunya. Di sini kita akan jelaskan bahwa jika kita berangkat dari aspek bendanya yang dikonsumsi, maka ada dua pemilahan. Pertama, benda-benda yang jelas yaitu menimbulkan efek memabukkan, menghilangkan kesadaran,
sekaligus benda-benda tersebut yang tersebut di dalam dalil-dalil Al-Quran maupun Al-Hadis. Misalnya, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu saqara wa rizqan hasana inna fi dzalika la ayatin liqaumi yaqilun. Dan dari buah kurma dan anggur kalian buat darinya yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya dalam hal yang demikian sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Nah, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini kita bisa mengambil pengetahuan di antaranya ada benda-benda yang memang berpotensi untuk memabukkan. Di antaranya yang berasal dari kurma dan yang berasal dari anggur. Maka minuman yang dibuat dari kurma dan anggur yang memabukkan jelas dia bagian dari khamr yang dimaksud di dalam dalil sebagaimana yang telah disebutkan di depan tadi. Maka meminumnya sedikit atau banyak, mabuk atau tidak mabuk, karena dia sudah tersurat di dalam teks wahyu, maka dianggap jelas melanggar larangan, yaitu syurbul khamr atau meminum khamr. Nah, ada benda-benda yang diserupakan dengan perasan anggur maupun perasan kurma yang menjadi khamr yang diharamkan, meskipun tidak tersebut di dalam Al-Quran maupun hadis, seperti yang panjenengan bisa lihat di sini ada al-hashish, heroin ya kok nahwinya. Hashish itu heroin, afium dan ganja. Ya, di sini ada benda-benda seperti opium, ganja, morfin, ya, heroin dan lain sebagainya. Ini meskipun tidak tersurat secara jelas nama-namanya di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, tetapi dia mempunyai ilat atau sebab yang sama sebagaimana khamr yang terbuat dari kurma maupun dari anggur, maka dia juga disetarakan hukumnya, disamakan hukumnya masuk dalam jenis khamr. Nah, adapun benda-benda yang belum jelas jenis keharamannya, ya, belum jelas jenis keharamannya, maka dikatakan dia memiliki tindak pidana syurbul khamr atau tidak bisa dilihat. Misalnya apa Pak Toko? Misalnya adalah air tape. Air tape itu lazimnya tidak memabukkan jika meminumnya tidak sampai di luar batas, ya, kewajaran. Ini setengah gelas atau satu gelas tidak memabukkan karena memang dia difungsikan bukan untuk khamr. Nah, tetapi di posisi-posisi tertentu atau di kondisi-kondisi tertentu, ya, ada orang yang mabuk karena minum air tape. Maka air tape meskipun tidak digunakan untuk khamr, tetapi seandainya diniatkan untuk diminum sebagaimana layaknya khamr sampai orang itu mabuk, maka sampai kadar dia mabuk itu jatuh kepada posisi haram. Tetapi seandainya dia meminum sampai pada kadar yang tidak memabukkan, maka perilaku meminumnya itu bukan dianggap sebagai orang yang melanggar ketentuan larangan meminum khamr. Nah, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait tentang tujuan pengharaman khamr. Apa atau kenapa khamr itu dilarang? Nah, kawan-kawan bisa lihat di slide ini. Pertama, di antara beberapa tujuan yang ada adalah hifdzul akal atau menjaga akal. Akal manusia ini dalam pandangan agama memiliki tempat yang begitu tinggi sehingga dia perlu dijaga. Dengan akal seseorang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak pantas, mana yang salah, mana yang benar. Sehingga ketika posisi akal begitu tinggi dalam pandangan syariat, maka akal itu harus dijaga. Keberadaannya dijaga agar tidak rusak. Nah, dari pengharaman khamr ini adalah bagian dari tujuan untuk menjaga akal, agar manusia akalnya terjaga sehingga dia bisa menjadi mukallaf, dalam artian mampu, ya, untuk menjadi seseorang yang terbebani hukum agama. Nah, ini yang pertama, hifdzul akli, menjaga kewarasan akal. Kemudian menjaga kemungkinan terjadinya tindak kerusuhan, permusuhan
kerusuhan, permusuhan, percekcokan, dan lain sebagainya, atau konflik. Sebagaimana di dalam slide yang bawah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Ya, setan itu menginginkan terjadinya permusuhan, kebencian di antara manusia di dalam khamr maupun perjudian, sehingga jarang ada orang yang khamr kemudian melakukan tindakan yang baik. Justru tindakan-tindakan buruk yang biasa terjadi, orang berantem, berkelahi, berbunuh-bunuhan, dan sebagainya, tidak jarang karena berasal dari unsur ketidakparasan akalnya yang disebabkan karena minum khamr. Nah, kemudian juga wayasuddakum an dzikrillah. Ya, orang kalau sudah minum khamr tidak mungkin bisa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Padahal ingat kepada Allah itu adalah wasilah atau jalan orang itu selalu berada di rel, yaitu syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga untuk menjaga kemungkinan terjerumus pada tindakan keji dan mungkar. Ya, keji itu identik dengan sesuatu yang tabu, ya, berkaitan dengan sesuatu yang tabu, pantas dan tidak pantas. Munkar itu berkaitan dengan sesuatu tindak pidana, yang meskipun keji dan munkar itu juga tindak pidana, tapi bedanya kalau keji itu berkaitan dengan sesuatu yang tabu, misalnya mencium, bukan zina dan sebagainya. Kalau munkar identik dengan tindak pidana kekerasan, yang memukul, membunuh, ya, dan lain sebagainya. Inilah tujuan daripada pengharaman khamr. Lalu apa sanksi di dalam agama Islam atau di dalam fikih jinayah berkaitan dengan mereka yang melakukan tindak pidana meminum khamr? Ya. Ma warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ada hadis dari Kanjeng Nabi bahwa beliau bersabda, in syaribu fajliduhum, seandainya mereka itu meminum khamr, fajliduhum, maka deralah mereka atau cambuklah mereka. Thumma in syaribu fajliduhum, thumma in syaribu fajliduhum, beliau mengucapkan 3 kali, ya, dan seandainya mereka tetap minum maka cambuklah lagi, dan seandainya mereka meminum cambuklah lagi. Nah, ukuran cambuknya berapa? Fa'alaihil haddu samanuna jaldatan ma'al khuriyah wa arba'una ma'arriki. Seandainya yang meminum khamr tadi adalah orang yang merdeka statusnya, bukan budak, maka dicambuk 80 kali, sementara seandainya budak, cambukannya hanya 40 kali. Ini adalah pidana yang berkaitan dengan yaitu para peminum khamr. Terkecuali sanksi yang berkaitan dengan fisik, ada juga sanksi yang berkaitan dengan moral, bahwa orang yang meminum khamr itu tidak boleh diterima persaksiannya. Selain itu juga ada ancaman, yaitu bagi orang yang beraktivitas berkaitan dengan khamr. Contohnya ini, la'anallahul khamra wa syaribaha wa saqaiha wa ba'iyaha aw mubta'aha wa asiraha aw wa'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi. Bahwa Allah melaknat khamr, orang-orang yang meminumnya juga dilaknat, orang yang menuangkannya juga dilaknatnya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, artinya membuat khamr, orang yang mengambil perasannya, yang membantu pembuatannya, orang yang mengantarkan delivernya, dan orang yang minta diantarkan, ya, pelanggannya. Semuanya itu dilaknat sebagaimana dalam hadis Umar radhiyallahu anhu tadi. Sanksi lain yang berkaitan dengan minum khamr adalah disebutkan di sini di dalam hadis al-khamru ummul khaba'is faman syaribaha lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawman fa in mata wa hiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Kata beliau, khamr itu adalah induk dari segala macam kerusakan. Maka barang siapa yang minum khamr, sholatnya bisa tidak diterima selama 40 hari. Seandainya dia mati dalam keadaan khamr masih dalam perutnya,
maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Nah, demikian kawan-kawan sekilas tentang jarimah syurbul khamri atau pidana bagi mereka yang meminum minuman keras atau khamr. Nah, tentu ada kekurangan dan khilafan, saya mohon dikoreksi seandainya kalian temukan ada kekurangan, dan kalau perlu diluruskan panjenengan luruskan, sangat berterima kasih sekali. Ya, terlepas daripada itu semuanya, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.